Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica Kurnia dengan NIM 2248201085 dari kelas 6B Farmasi. Saya akan mempresentasikan tugas teknologi bahan alam. Materi yang pertama yaitu ekstraksi minyak atsiri. Minyak atsiri adalah zat berbau yang terkandung dalam tanaman. Minyak ini disebut juga minyak menguap, minyak eteris, minyak esensial karena pada suhu kamar itu mudah menguap. Ciri utamanya yaitu senyawa berwujud cairan, mudah menguap, menghasilkan aroma tertentu. Kemudian kandungannya yaitu pada suatu bahan tanaman terdiri dari campuran beberapa jenis senyawa minyak atsiri. Beberapa di antaranya sangat termolabil atau tidak stabil pada perlakuan suhu tinggi. Metodenya yaitu ada destilasi, tahapannya persiapan, pemanasan, dan pemisahan. Kelemahannya senyawa rusak karena menggunakan panas, kelebihannya teknologi sederhana, waktu cepat, pemisahan mudah. Kemudian press, tahapan persiapan, pengepresan, pemisahan. Kelemahannya waktu lebih lama, kelebihan teknologi sederhana. Kemudian yang ketiga yaitu pelarut organik, tahapannya persiapan, ekstraksi, pemisahan. Kelemahannya pemisahan lebih sulit, kelebihannya waktu lebih cepat. Kemudian yang keempat ada enflaurasi, tahapannya ada persiapan, ekstraksi, pemisahan. Kelemahannya yaitu ada pemisahan lebih sulit, kelebihannya teknologi sederhana. Kemudian yang kelima yaitu maserasi lemak panas. Tahapannya ada persiapan, ekstraksi, pemisahan. Kelemahannya yaitu pemisahan lebih sulit, kelebihannya yaitu teknologi sederhana. Kemudian ada fraksinasi dan isolasi. Fraksinasi berasal dari kata fraction atau bagian, yaitu dapat dikatakan sebagai proses pembagian kelompok. Tujuan fraksinasi yaitu untuk mendapatkan fraksi atau bagian tertentu dari suatu ekstrak. Yang kedua yaitu melakukan isolasi atau pemisahan satu senyawa metabolit sekunder tunggal. Kemudian ada kromatografi, kromatografi kertas atau kromatografi lapis tipis, kromatografi kolom, vakum liquid kromatografi, size exclusion kromatografi, solid phase accretion. Kemudian ekstraksi cair-cair, ada peningkatan polaritas, ketidakcampuran antara dua komponen pelarut yang digunakan. Kemudian dapat diprediksi senyawa terlarut, ada nonpolar yaitu lemak, kemudian ada semipolar, ada kumarin, kemudian ada polar yaitu flavonoid glikosida. Kemudian ada kromatografi lapis tipis, yaitu untuk memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan dengan menggunakan lapis tipis pada lempeng kaca, logam, dan lainnya. Ada fase diam, fase gerak. Kemudian ada pemurnian, yaitu untuk mendapatkan komponen bahan alam murni bebas dari komponen kimia lain yang tidak dibutuhkan. Prinsipnya yaitu ada pemisahan antara dua zat atau lebih yang saling bercampur. Tujuannya untuk mendapatkan suatu zat murni dari suatu campuran. Tingkat kemurniannya yaitu 95-100%. Kemudian ada pemisahan berdasarkan peristiwa fisika atau kimia. Pemisahan secara fisika tidak mengubah zat, secara kimia satu komponen atau lebih direaksikan dengan zat lain sehingga dapat dipisahkan. Kemudian pembagian pemurnian ada rekristalisasi, proses pemurnian kembali senyawa organik padat dari bahan pengotornya dengan cara mengkristalkan kembali senyawa padat yang telah dilarutkan ke pelarut. Kemudian ada dekantasi, yaitu proses pemisahan campuran sedimentasi dan penuangan langsung atau perpindahan pada wadah lain. Kemudian ada sublimasi, yaitu senyawa mengalami kompresi dari suatu padatan menjadi gas tanpa melalui fase cair. Kemudian temperatur pelarut yang digunakan. Sublimasi dapat terjadi jika terdapat zat padat dengan tekanan uap relatif tinggi pada suhu di bawah titik lelehnya. Komputasi bahan alam. Komputasi diartikan sebagai cara untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Namun sekarang kebanyakan komputasi telah dilakukan dengan menggunakan komputer. Ada penemuan obat baru, database tanaman, prediksi aktivitas obat, prediksi farmakologi obat, dan molecular docking. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.